Hello guys, apa kabar semuanya? Selamat siang. Semoga kabar kalian baik-baik aja ya. Di samping kita harus selalu menjaga kesehatan, kita juga jangan lupa untuk lebih berbahagia dari hari ke harinya. Karena kita percaya bahwa kalau misalnya kita bahagia, maka hormon-hormon yang kita terima juga adalah hormon-hormon yang baik. Oke, sekali lagi welcome back to channel gua di Rafael Vianto di Vian Motovlog. Always share the story, share the journey. Hari ini gue mau cerita apa lagi ya? Ya, hari ini gue mau share sih bagi kalian kalau yang mungkin sempat kepikiran sama jajanan daerah. Ini nggak lain nggak bukan adalah jajanan daerah gue di Medan, yaitu adalah kue Bika Ambon ya. Nah, gue pengen share nih buat teman-teman mungkin yang pengen tahu gimana sih kehidupan seorang pebisnis Bika Ambon gitu ya. Enak apa enggak ngejalaninnya, terus kalau misalnya mau ikut buka itu kena modalnya bagaimana dan lain-lainnya. Oke, gue share pertama kali gue kenalan diri dulu. Kalau kalian yang udah lama di Jakarta, apalagi khususnya Jakarta Barat, kalau kalian tahu Bika Ambon Ahong yang ada di Jelambar di Jalan Karya, ya itu salah satunya adalah punya gua. Bukan salah satu sih, itu memang punya gua gitu. Tapi kan Bika Ambon Ahong ada 3 ya waktu itu, atau 3 atau 4. Nah, yang punya gua itu yang di Jelambar, sisanya itu punya om-omnya gua. Ada om yang di Telugong, yang terkenal sih Telugong ya biasanya setahu gua. Nah, gua mulai Bika Ambon itu dari 2005 ya kalau nggak salah, 2004 gue lupa deh. Pokoknya kelas 3 SD gue pindah dari Medan. Gue datang ke Jakarta itu, gue langsung bisnis kue Bika Ambon karena sebelumnya bokap gue itu kerja di pabrik. Lalu sampingan gitulah, kalau misalnya sore gitu ya dia pulang, dia jual-jualin kardus bekas gitu. Nah akhirnya karena adik-adiknya udah lumayan berada gitu waktu itu, lalu digandeng lah bokap gue untuk ke Jakarta untuk bukain Bika Ambon. Pertama kali gue tinggal di Jalan Indraloka Gang Buntu di deket warung Bu Broto ya, kalau kalian bisa cari di Google Maps, warung Bu Broto yang di Jalan Indraloka. Nah gue tinggal deket situ, jadi karena tinggalnya itu di dalam gang gitu ya kurang laku lah ya. Udah di jalan dalam jalan gede, terus di dalam gang lagi, nah itu nggak ketahuan. Gue setahun doang bertahan di sana pakai pegawai waktu itu karena bokap gue memang bukan ahlinya di bidang dapur gitu, jadi pakai pegawai 1 tahun. Terus akhirnya nggak lama kita pindah, kita dapatlah tempat di Jalan Karya itu. Nah kalau kalian yang pernah tahu, sekitar 2006 sampai ya sekitar tahun 2017 2018. Nah selama itulah gue buka kue Bika Ambon. Nah, kenapa alasannya Bika Ambon? Karena sudah dari dulu di Medan juga ada saudara gue yang buka Bika Ambon. Kalau kalian tahu Bika Ambon Ahun atau Bika Ambon Sumatera, nah itu punya saudara gue juga. Nah, kalian bisa cek linknya di Instagram, bukan cek link sih, kalian bisa cek aja Instagram misalnya Bika Ambon Sumatera yang di Jalan Mojopahit tuh, sama di Bika Ambon Ahun yang di Jalan Skip. Mereka berdua sih lumayan terkenal banget sih. Nah, kalian bisa cek kalau misalnya kalian ke Medan, kalian boleh belanja di salah satu toko mereka. Kalau di Jakarta ini masih ada sih yang di Telugong Bika Ambon Ahong gitu. Kalian bisa cek juga. Ada juga Bika Ambon Mustika, itu juga salah satu saudara gua. Jadi memang keluarga gua basicnya dulu adalah penjual kue Bika Ambon. Lalu terus kenapa nih kok gua udah nggak jualan kue Bika Ambon lagi? Oke, gua ceritain ya pelan-pelan ya. Nah ini gua akan ceritain bahwa pentingnya manajemen bisnis itu sama pengetahuan bisnis itu sangat berpengaruh ya. Karena di era sekarang itu lu nggak bisa jualan dengan gaya tradisional zaman dulu lagi. Pokoknya gue buka toko di jalan yang enak, terus pelanggan bakal dateng gitu. Nggak bisa, sekarang udah nggak bisa kayak gitu. Nah terus udah gitu kan, zaman dulu, bukan zaman dulu sih, sampai sekarang ya, kita kan tetap ya namanya customer itu kita harus treat dengan baik supaya dia bisa terus berlangganan sama kita. Nah inilah jeleknya dulu cara bisnisnya keluarga gue ini agak kurang, bahwa terlalu strict gitu. Nyokap bokap itu kan ya sangat Cina totok banget ya, jadi pelayanannya agak kurang ramah gitu. Nah jadi dulu tuh pas udah pindah tahun 2005-an 2006-an, gue udah 2005 ya, antar gitulah pokoknya setahun setelah gue pindah ke Jalan Karya itu kita jualan di sana. Akhirnya bisnis berjalan dengan lancar, kita sampai nambah properti ya, kita nambah oven waktu itu, sama nambah beberapa kebutuhan dapur lah untuk kita bisa produksi lebih banyak dalam satu kali waktu gitu. Pokoknya kalau bisnis kue jajanan begini tuh paling rame itu pokoknya di 3 hari besar dalam setahun lah. Tahun baru Imlek, tahun Imlek, Imlek, Lebaran, sama Natal tahun baru. Itu kan biasa deket-deketan kayak gitu kan. Nah, itulah kita bisa maninnya di sana doang. Kalau di hari-hari biasa sih, ya kalau misalnya kue kita nggak terlalu terkenal banget ya agak susah ya, karena ini kue nggak bisa dihabiskan sendiri. Terus
Ini kue kan biasanya buat seserahan, bukan jarang sih orang beli buat makan sendiri. Paling kalau beli makan sendiri kan biasa satu atau apa, terus dimakannya ya sekitar 2 hari karena kan nggak bisa langsung habis ya. Itu kue basah soalnya enak banget, gue yakin sih agak susah kalau kalian bisa habisin satu loyang sendiri ya. Kalau bisa sih gue salut sih. Oke, jadi eh kita dagang gitu, jadi bokap gue itu suka nggak aware gitu loh sama pesanan. Biasanya kadang eh, pesanan orang ke skip, jadi orang kadang suka marah-marah gitu. Nah bokap gue itu kadang sifatnya kurang bagusnya, dia nggak bisa kalau dimarahin orang gitu. Jadi ya itulah, pelan-pelan pelanggan kecewa gitu kan. Nah nyokap gue juga kadang agak perhitungan dari segi pelayanan, misalnya kayak boleh minta plastiknya lebih satu nggak, atau apa segala macem. Ya dulu nyokap gue itu salahnya di sana. Nah akhirnya pokoknya gue dagang ini sampai gue lulus SMA. Terus gue nganggur tuh kan 3 bulan setelah lulus SMA. Gue bingung untuk mau ngapain gitu kan. Tapi sebelum gue lulus sekolah itu gue udah sering bikin di Ambon dulu gitu, udah sering bantuin. Karena berjalannya dengan waktu itu bisnis gue nggak berjalan dengan lancar. Begitu 6 tahun pertama udah manen tuh kan, buka rumah satu lagi, sewa rumah satu lagi buat jadi rumah produksi segala macem gitu kan. Terus kita pindah dari rumah yang kecil ke yang agak besar. Nah itu udah mulai pelan-pelan udah mulai drop gitu, karena ya satu mungkin pelayanan, dua juga ya ada masalah internal gitu ya, mulai dari karyawan gue yang tiba-tiba pulang kampung dan segala sebagainya lah, dan akhirnya turun tangan ke gue gitu kan. Nah puji Tuhannya gue berhasil pelajari resepnya sampai menjadi resep yang bagus gitu kan, dan akhirnya bisa running lagi kembali itu usaha. Dan cuman kalau apa kan namanya usaha itu nggak bisa ya satu kapal 2 kapten itu nggak bisa. Nah pola pikir gue mau kemana, nyokap mau kemana, dan akhirnya setelah lulus SMA udah mulai kacau kan tuh usaha kan, gara-gara sepi lah dari tahun ke tahun menurun lah omset gitu kan. Nah gue akhirnya pengen, nah namanya anak muda ya, darahnya masih panas, terus gengsi gitu kan. Akhirnya gue nggak mau tuh, gue bilang pokoknya gue nggak mau ngambil duit dari kue Ambon, gue juga nggak perlu digaji, gue cukup mau bantuin aja, pokoknya gue cuma minta duit makan waktu itu gitu. Nah akhirnya gue putar otak gimana caranya gue juga punya uang sendiri. Lalu gue bilang, gue mau pulang ke Medan aja lah mak, gue mau belajar kue yang lain sama om gitu ya kan. Akhirnya gue pulang Medan, gue belajar bikin bolu gulung, lapis legit segala macam, dan akhirnya gue bikin sendiri. Kalian bisa cek di Facebook gue di sini. Nah kalian cek aja di foto-fotonya, itu setahu gue masih ada sih, gue nggak pernah hapus foto-foto. Itu ada karya gue namanya bolu gulung Ationg, kalau kalian yang pernah beli. Nah atau mungkin kalau kalian nggak pernah dengar wajar sih, karena gue nggak bertahan lebih dari 2 tahun kalau nggak salah. Jadi gue bikin bolu gulung gitu kan, pokoknya duit bolu gulung itu buat gue, kalau di kampung pokoknya buat bokap gue gitu. Akhirnya ya sudah kita jalanin, ya nggak running well juga sih gitu kan, gue masih sedikit nganggur. Nah jualan kue itu enak nggak enaknya di mana? Kalau kayak kue Bika Ambon itu kerjanya putus-putus, jadi nggak bisa kayak gue maunya kerja 8 jam ya sudah gitu, nggak bisa. Biasanya nih ke aktivitas gue pagi hari gitu kan, biasa bangun itu kita ngomong dari manggang lah ya, biasa dari pagi hari kita manggang sekitar jam 7-an, lalu kita dinginin kue. Biasanya jam santan kita masuk itu sekitar jam 11 gitu kan. Nah jam 11 masuk, terus kita mulai tuh ngadon masak, terus dinginin, terus dibiarin diadon gitu kan. Itu proses kayak gitu biasanya butuh waktu kurang lebih 2 jaman. Nah kita bikin itu kuenya, adonannya. Setelah adonannya siap, kita nanti pas malamnya pas mau naruh tuak ya, kita pakai tuak, memang tuaknya tuak minum, bukan tuak minum ya, tapi tuaknya buat tuak kue beda. Nah itu kita naruh tuaknya biasanya 8 jam sebelum kita manggang. Jadi berarti misalnya kita mau manggang jam 7, berarti kita naruhnya jam 11 gitu. Jadi kerjanya putus-putus tuh. Mulai dari jam 7, jam 12, jam 11 gitu-gitulah. Jadi terus udah gitu biasanya nyokap gua enggak ada liburan sama sekali, apalagi kalau kadang misalnya ada kue sisa gitu kan, udah pasti kita enggak libur. Nah, dari situlah akhirnya gua pikir gua enggak mau gitu. Kayak gitu. Nah, tapi pelan-pelan di 2015 kan bokap gua meninggal. Dan akhirnya gue tetap jalanin usaha ini selama 2 tahun, tapi tetap udah mulai drop banget tuh. Sampai di angka sehari gue paling jual cuma 3 gitu. Hari besar itu gak banyak gitu. Gue udah gak nutup sama sekali untuk buat sehari-hari udah susah nutup. Pokoknya buat makan aja gitu. Dan akhirnya gue bilang udah ini kita bangkrutin aja. Dan akhirnya gue tutup nih usaha Bika Ambon gitu. Nah pelajaran yang gue pelajari dari usaha gue ini adalah, pertama, kalau kalian sudah punya produk yang bagus, kalian sudah punya market yang bagus,
kalian tuh harus pinter maintenance usaha kalian. Nah, caranya gimana? Kalian belajar coba dari misalnya dari usaha-usaha orang yang sudah berjalan, gimana pelayanan mereka, apa yang bisa kalian lakukan. Kalau sekarang informasi udah bagus banget ya. Kalau dulu kita mesti nyari info tuh, aduh beli ebook segala macam, beli buku itu agak susah. Tapi sekarang tuh informasi kan sekarang sudah berjalan dengan baik. Kalian bisa cari tentang bagaimana pengembangan bisnis, penaikan omset segala macam, di TikTok ada, di YouTube ada segala macam. Nah, kalian pelajari itu gimana caranya bisa maintenance baik dari dalam maupun faktor dari luar. Kalau faktor dari dalam berarti kalian maintenance rasanya, pelayanan kalian, 5S, senyum, sapa, ramah segala macam itu, gue lupa tuh 5S tuh. Pokoknya kalau kalian ngelayanin harus senyum, salam, sapa, ya, kayak gitu-gitulah, ramah gitu. Nah, kalian terus yang kedua, kalian tuh jangan pernah perhitungan sama pelanggan. Selama hal-hal yang dia minta atau yang dia minta layani itu adalah sesuatu yang masih masuk akal dan masih masuk on budget, kalian layanilah dengan baik, karena gimana pun juga kita juga butuh pelanggan. Tapi gimana juga pelanggan tetap juga butuh kita. Jadi tetap, maksud gue, kalian jaga cash flow kalian jaga juga pelayanan kalian, tapi sekuat dan semampu kalian gitu, seterbaiknya kalian lah gitu. Nah, terus udah gitu yang ketiga, yang selanjutnya adalah tahap selanjutnya gue nggak tahu udah keberapa, kalian itu harus bisa yang namanya maintenance faktor luar. Artinya kalian juga harus belajar dari bisnis kompetitor kalian sekarang udah berjalan seperti apa, kenapa orang-orang lebih milih mereka daripada kita. Nah, kalian harus maintenance tuh. Pokoknya kalau dalam bisnis itu kalian harus fokus gitu. Kalau kalian nggak fokus, kalian nggak maintenance hal kayak gitu, nama baik sudah rusak. Nah, kalau bisnis gede nama baik sudah rusak itu udah susah. Nah, jeleknya di gua ya bisnisnya sudah rusak. Jadi gua berharap kalau misalnya di kalian masih mau belajar buka usaha atau segala macem, ya kalian pikirin dah pelayanan. Nomor satu tuh udah pasti kualitas produk. Yang kedua pelayanan kalian. Yang ketiga gimana cara kalian marketingnya, gimana cara kalian menarik pasar buat ke kalian. Kalau kalian sudah punya itu, kalian tinggal maintenance. Penting banget ini namanya maintenance. Kalian jangan pernah sampai lupa bahwa dalam bisnis perlu maintenance gitu. Terus gimana? Kok kalau misalnya gue mau buka usaha Bikambon kayak gimana? Kalau nasihat gue nih, kalau ke modal kali ini, kan nasihat pribadi gue nih ya. Kalau modal kalian nggak banyak, mending jangan, karena semuanya butuh alat khusus. Contohnya yang paling utama sih pasti oven ya. Oven itu perlu khusus yang kayak orang Medan suka pakai itu loh. Terus kalian harus dapat relasinya supaya kalian dapat gitu barang-barang kayak gitu. Biasanya di sini sih gue nggak tahu ya, gue nggak tahu beneran, gue nggak tahu di sini ada jual apa enggak. Tapi kalian bisa maintenance kalian harus beli yang dari sono gitu, harus beli yang dari Medan punya yang tipe ovennya kayak gitu. Terus udah gitu bahan-bahannya tuh banyak banget, sekali bikin nggak bisa satu doang. Nah, ini nih masalahnya. Jadi butuh modal yang cukup besar. Jadi kalau kalian memang mau buka, kalian harus bisa lah pokoknya punya modal dulu. Terus kalian punya resep yang bagus, karena kue Bikambon ini sangat rapuh, bener-bener rapuh. Jadi kalian harus bisa gimana cara ngadonnya yang baik, harus ada yang ngajarin, harus ada yang bimbing. Kalau enggak, ini akan susah. Kalau cuma sekedar manajemen bisnis bisa, tapi kalau masalah dapur ini paling sulit. Karena kue Bikambon ini namanya kue ya, agak sensitif gitu. Jadi kalau misalnya kalian pengen buka, pastikan nomor satu kalian punya modalnya. Kedua, kalian pastikan bahwa kalian punya kokinya. Kalau kalian punya kokinya boleh, tetapi dia ya baik lagi sekarang kan nyari duit lagi susah ya, apalagi pandemi gini. Gue nggak tahu sih ada yang berefek ada yang enggak, tapi jarang, agak susah sekarang kayaknya orang mau beli kue yang nominalnya kurang lebih 90 sampai 120 ribu. Kalian mau bikin yang lebih kecil tapi juga ya pintar-pintar kalian lah. Kalau ini dari gue ya, asal kalian ada modal, ada pintar kokiinnya, kalian boleh coba. Yang penting kalian analisis dulu bisnisnya. Nah, baru kalian putuskan deh kalian mau jalanin apa enggak bisnis ini. Nah, inilah sekian dari sharing dari gua. Ya, semoga membantu kalian yang mau running usaha. Ini yang bisa gua share sih. Pokoknya pentingin yang namanya manajemen bisnis, pelayanan ke customer, itu udah poin penting yang nggak bisa lu toleransi lagi. Oke, pokoknya sekian video dari gua kali ini. Minggu depan gua akan bahas di next video gua akan bahas lagi tentang usaha gue yang lain, yaitu usaha mie ayam. Ya, semoga membantu. Buat yang sudah nonton video ini, thank you banget. Jangan lupa pokoknya like, comment, share, dan jangan lupa subscribe channel gue supaya gue bisa tetap berkreasi. Kalian boleh komentar untuk pengen di-sharingin tentang kehidupan gue apa lagi. Semoga channel ini membantu kalian ya. Oke, jangan lupa bahagia. See you next video. Bye bye everyone. God bless.